Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, Jakarta masih diselimuti kabut tipis sisa hujan semalam. Hana mengemudikan mobilnya dengan perasaan ringan. Di kursi penumpang, terdapat sebuah sketsa desain terbaru yang ia kerjakan hingga pukul 3 pagi. Sebuah gaun pengantin pesanan khusus yang akan menjadi batu loncatan bagi butiknya, Hana S. Atelier, untuk menembus pasar internasional. Namun, perasaan ringan itu mendadak menguap saat ia membelokkan mobil ke area parkir butiknya yang terletak di kawasan elit Jakarta Selatan. Langkah kaki Hana yang biasanya mantap dengan sepatu hak tingginya, tiba-tiba terhenti di depan pintu masuk. Matanya membelalak. Di sana, pada pintu kaca elegan yang biasanya memajang manekin dengan busana mewah, melingkar sebuah rantai besi besar berwarna kusam yang dikunci dengan gembok seukuran kepalan tangan orang dewasa. Apa-apaan ini? Gumam Hana. Jantungnya mulai berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena amarah yang mulai merayap di dadanya. Tidak usah repot-repot mencari kuncinya. Hana, kuncinya ada padaku. Suara itu sangat akrab di telinganya. Suara yang selalu penuh dengan nada meremehkan. Suara yang selama 3 tahun pernikahannya selalu ia coba hormati. Hana menoleh dan menemukan sosok Bu Sarah, mertuanya, berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Wanita itu mengenakan tas brand ternama, yang Hana tahu persis adalah hadiah darinya saat ulang tahun Bu Sarah tahun lalu, dan kacamata hitam yang bertengger angkuh di hidungnya. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Kenapa butik saya digembok? Hana berusaha menjaga suaranya tetap stabil, meski jemarinya gemetar menahan emosi. Bu Sarah melangkah mendekat. Aroma parfumnya yang menyengat seolah memenuhi udara yang tiba-tiba terasa sesak. Dengan gerakan teatrikal, ia mengeluarkan sebuah kunci dari tasnya dan menggoyang-goyangkannya di depan wajah Hana. Butikmu? Hana, jangan terlalu tinggi bermimpi. Kamu lupa siapa yang membiayaimu sampai bisa punya tempat seperti ini? Bu Sarah tertawa sinis, tawa yang terdengar seperti gesekan amplas. Toko ini sudah ditutup. Dan mulai detik ini, semua isinya, gedungnya, bahkan setiap helai benang di dalam sana, adalah urusanku. Hana terpaku. Urusan ibu? Ini bisnis saya, Bu. Saya yang membangunnya dari nol. Saya yang bekerja siang malam sementara ibu hanya tahu bagaimana cara menghabiskan limit kartu kredit. Wajah Bu Sarah memerah mendengar kejujuran Hana, namun ia segera menguasai diri dengan sebuah senyuman penuh kemenangan. Aku butuh uang cepat. Hana, gaya hidup kita tidak murah, dan aku baru saja menjaminkan tempat ini kepada seorang kolega bisnisku untuk mendapatkan suntikan dana. Lagian, modalmu dulu dari suamimu, kan? Adrian yang memberimu uang untuk menyewa tempat ini dan membeli kain-kain mahal itu. Sebagai ibunya, aku punya hak lebih besar atas harta putraku daripada kamu, yang hanya menumpang hidup. Kalimat itu bagai tamparan keras di wajah Hana. Bukan karena tuduhan itu benar, tapi karena ia tidak menyangka mertuanya bisa sepicik itu. Ibu sudah menjual aset saya? Tanpa izin saya? Tanya Hana. Suaranya kini terdengar sangat rendah dan dingin. Izin? Kenapa aku butuh izin darimu? Kamu itu hanya istri Adrian. Apapun yang kamu punya adalah milik Adrian, dan apapun milik Adrian adalah milikku. Suamimu pasti mendukungku. Dia anak yang berbakti, tidak seperti kamu yang kerjanya hanya pamer gaun di media sosial. Bu Sarah mencibir, lalu menepuk pipi Hana dengan lembut namun menghina. Pulanglah, masak yang enak untuk suamimu. Urusan bisnis biarkan orang tua yang pegang. Hana menarik napas panjang. Ia menatap gembok besar itu, lalu menatap wajah mertuanya yang tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Di dalam kepalanya, memori 3 tahun lalu berputar, saat ia berjuang meyakinkan klien pertamanya, saat ia menangis karena pesanan dibatalkan, dan saat ia harus menjual perhiasan peninggalan ibunya untuk menambah modal. Semua itu dilakukan tanpa 1 rupiah pun dari Adrian. Adrian memang suaminya, pria yang ia cintai. Namun, Adrian adalah tipe pria yang menghindari konflik, yang selalu berkata, "Sabar, Hana, dia ibuku." Setiap kali Bu Sarah melakukan ulah
Kelemahan Adrian itulah yang membuat Bu Sarah merasa bisa menginjak-injak Hana. Ibu yakin Adrian akan mendukung ibu? Tanya Hana pelan. Tentu saja. Dia darah dagingku. Dia tidak akan mungkin membiarkan ibunya kesulitan demi membela wanita asing sepertimu. Jawab Bu Sarah dengan penuh percaya diri. Hana tidak membalas lagi. Ia menyadari bahwa berdebat dengan wanita yang dibutakan oleh keserakahan dan rasa superioritas semu tidak akan membuahkan hasil. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya, mengambil foto pintu butiknya yang digembok, lalu mengambil foto Bu Sarah yang sedang berpose sombong di depan toko. Kenapa? Mau lapor Adrian? Tantang Bu Sarah. Silakan. Dia sedang rapat. Jangan ganggu dia dengan drama kekanak-kanakanmu. Hana tersenyum. Senyuman yang berbeda dari biasanya. Bukan senyuman sopan yang ia tunjukkan di meja makan keluarga, melainkan senyuman seorang predator yang baru saja melihat mangsanya masuk ke dalam jebakan. Tidak, Bu. Saya tidak akan mengadu pada Adrian, kata Hana sambil memasukkan kembali ponselnya. Ibu bilang ibu butuh uang cepat? Baiklah. Saya harap uang itu cukup untuk membayar semua konsekuensi yang akan datang setelah ini. Hana berbalik. Berjalan menuju mobilnya dengan langkah tenang. Ia tidak menoleh lagi, bahkan saat Bu Sarah berteriak memanggilnya, wanita sombong, dan menantu tidak tahu diuntung. Di dalam mobil, Hana duduk diam selama beberapa saat. Matanya menatap tajam ke arah kemudi. Ia tahu, detik ini, pernikahannya sedang dipertaruhkan. Ia tahu, egonya sedang diuji. Namun lebih dari itu, ia tahu satu hal yang tidak diketahui Bu Sarah maupun Adrian. Hana merogoh laci dashboard, mengambil sebuah map kulit berwarna hitam yang selalu ia bawa. Di dalamnya terdapat dokumen kepemilikan bangunan yang ia beli secara tunai setahun lalu menggunakan nama gadisnya, sebelum ia menikah dengan Adrian, sebuah rahasia kecil yang ia simpan sebagai dana darurat jika sesuatu yang buruk terjadi. Ternyata, hari buruk itu adalah hari ini. Ibu pikir ibu bisa mengunci pintu saya. Bisik Hana pada dirinya sendiri. Ibu tidak sadar bahwa ibu baru saja mengunci diri ibu sendiri di dalam penjara yang ibu buat. Hana menyalakan mesin mobilnya. Ia tidak pulang ke rumah. Ia mengarahkan kendaraannya menuju sebuah kantor di pusat kota, tempat di mana seorang sahabat lama sekaligus pengacara paling disegani di kota itu berkantor. Permainan baru saja dimulai, dan Hana tidak berniat untuk kalah. Hana memarkirkan mobilnya di pelataran rumah bergaya kolonial milik keluarga besar Adrian. Rumah itu nampak tenang, namun di dalam dada Hana, badai sedang mengamuk. Kalimat mertuanya terus terngiang, berputar-putar seperti kaset rusak. Modalmu dari suamimu, kan? Suamimu pasti mendukungku. Hana melangkah masuk, melewati ruang tamu yang luas. Di sana, di atas sofa bludru impor, Bu Sarah sudah duduk manis sambil menyesap teh melati. Wajahnya tampak segar, seolah baru saja memenangkan lotre, bukan baru saja merampas mata pencaharian menantunya sendiri. Di sampingnya, Adrian duduk dengan kemeja kantor yang sudah longgar dasinya, nampak lelah namun tegang. Oh, Hana, kau sudah pulang. Sapa Bu Sarah dengan nada suara yang dibuat-buat ramah, seolah kejadian gembok di butik tadi pagi hanyalah imajinasi Hana semata. Adrian, lihat istrimu. Baru pulang jam segini, padahal tokonya sudah ibu amankan. Hana tidak duduk. Ia berdiri di depan mereka berdua. Tas tangannya masih tersampir di bahu. Amankan, Bu? Ibu merantai pintu toko saya dan mengatakan pada semua orang bahwa ibu pemiliknya. Itu bukan mengamankan, itu penjarahan. Adrian menghela napas panjang. Pijatan di pelipisnya menandakan ia sedang sakit kepala. Hana, sudahlah. Ibu tadi sudah cerita padaku. Ibu sedang ada masalah keuangan mendesak. Ada urusan investasi yang macet. Dia hanya meminjam aset itu sebentar untuk jaminan. Hana menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. Meminjam? Adrian, itu bisnisku. Ada pesanan pelanggan yang harus diselesaikan. Ada reputasi yang aku bangun bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu menyebutnya meminjam? Halah, Hana, jangan berlebihan.
Potong Bu Sarah sambil meletakkan cangkir tehnya dengan dentingan keras di atas meja marmer. Lagian, modal butik itu dari mana kalau bukan dari uang Adrian? Kamu itu sebelum menikah hanya gadis biasa yang hobi menjahit. Adrian yang memberimu modal, memberikanmu nama, dan membiarkanmu memakai koneksi keluarga ini. Jadi, secara teknis, itu harta Adrian. Dan sebagai ibu yang membesarkannya, aku punya hak. Hana beralih menatap Adrian. Apa itu benar, Mas? Kamu merasa butik itu milikmu karena kamu merasa telah memberiku modal. Adrian tampak gelagapan. Ia menghindari tatapan tajam istrinya. Bukan begitu, Hana. Tapi kan, selama ini biaya hidup kita, rumah ini, semuanya aku yang tanggung. Uang hasil butikmu selalu kamu simpan sendiri, kan? Aku tidak pernah mengutak-atiknya. Jadi, wajar kalau sekarang, saat ibu butuh bantuan, kita menggunakan aset yang secara tidak langsung berasal dari dukunganku. Hana merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya. Bukan rasa sedih, melainkan sisa-sisa rasa hormatnya kepada pria di depannya ini. Selama ini, Hana memang sengaja tidak memamerkan kekayaannya. Ia menggunakan uang hasil butiknya untuk investasi properti dan saham atas namanya sendiri, sementara untuk urusan rumah tangga, ia membiarkan Adrian menjalankan perannya sebagai kepala keluarga yang membayar tagihan. Ia pikir itu adalah cara untuk menjaga ego suaminya. Ternyata, kebaikannya justru dianggap sebagai ketergantungan. Dukunganmu. Hana bertanya dengan nada yang sangat tenang. Saking tenangnya hingga membuat Adrian merinding. Mas, apa kamu ingat kapan terakhir kali aku meminta uang sepeser pun padamu untuk urusan butik? Ya mungkin tidak secara langsung, tapi tidak pernah, Mas. Sekalipun tidak pernah. Potong Hana. Modal awal butik itu adalah hasil penjualan tanah warisan kakekku di desa. Aku juga mengambil pinjaman bank atas namaku sendiri, yang cicilannya aku bayar dari hasil keringatku. Kamu bahkan tidak tahu siapa supplier kainku, siapa akuntanku, atau berapa keuntungan bersihku setiap bulan. Bu Sarah tertawa mengejek. Suaranya melengking memenuhi ruangan. Bohong, Adrian. Jangan percaya dia. Dia pasti mencuri uang bulanan yang kamu berikan untuk menimbun harta diam-diam. Wanita seperti dia ini pintar bersandiwara. Sekarang dia mau mengaku-ngaku hebat supaya kita merasa bersalah. Bu Sarah bangkit berdiri, berjalan mendekati Hana dengan langkah angkuh. Dengarkan aku, Hana. Aku sudah menandatangani perjanjian dengan Pak Broto. Dia butuh gedung itu untuk gudang ekspedisinya. Uang mukanya sudah masuk rekeningku dan sudah kupakai untuk menutup utang-utangku. Jadi, tidak ada jalan kembali. Kamu tutup mulut, kembali ke dapur, dan jadilah istri yang baik. Adrian pasti akan memberimu modal lagi kalau nanti keadaan sudah tenang. Lagian, jahit-menjahit itu cuma hobi, kan? Bukan bisnis sungguhan. Hana menatap mertuanya tepat di mata. Ia melihat keserakahan yang mendarah daging di sana. Lalu ia beralih ke Adrian, yang hanya tertunduk lesu, tak berani membela istrinya di depan ibunya yang dominan. Jadi, ini keputusan akhir kalian, tanya Hana. Ibu merasa berkuasa atas asetku, dan kamu, Mas, memilih untuk membiarkan ibumu merampok istrinya sendiri. Hana, jangan pakai kata merampok, itu kasar sekali. Gumam Adrian tanpa melihat ke arah Hana. Hana mengangguk pelan. Baiklah, kalau begitu, aku anggap pembicaraan ini selesai. Ibu bilang ibu butuh uang cepat, kan? Dan ibu merasa butik itu adalah milik Adrian. Memang begitu kenyataannya, seru Bu Sarah bangkap. Hana mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan singkat kepada pengacaranya yang tadi siang sudah ia temui. Jalankan rencana A. Jangan beri ampun. Silakan nikmati kemenangan kecil ibu malam ini, kata Hana sambil berbalik menuju tangga. Tapi ingat satu hal, Bu. Di dunia bisnis, kunci bukan hanya soal siapa yang memegang gembok, tapi siapa yang memegang sertifikat tanahnya. Dan Mas Adrian, aku kecewa kamu tidak mengenal istrimu sendiri lebih baik dari ini. Mau kemana kamu?
teriak Bu Sarah saat melihat Hana menaiki tangga. Hana tidak menjawab. Ia masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, dan langsung menuju meja kerjanya. Ia membuka laptop, mengakses akun bank rahasianya yang selama ini tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Angka yang tertera di sana cukup untuk membeli 3 rumah seperti yang mereka tempati sekarang. Ia juga membuka folder berisi bukti-bukti transfer yang selama ini ia lakukan secara diam-diam untuk membantu bisnis Adrian yang hampir bangkrut 2 tahun lalu. Bantuan yang ia salurkan lewat pihak ketiga agar Adrian tidak merasa rendah diri. Kalian ingin bermain-main dengan kekuasaan? Bisik Hana sambil menatap layar laptopnya yang bersinar di kegelapan kamar. Mari kita lihat, seberapa kuat kalian bertahan saat semua dukungan yang kalian sangka milik kalian tiba-tiba menghilang. Malam itu, saat Bu Sarah tidur dengan nyenyak membayangkan uang sisa penjualan butik, dan Adrian tidur dengan rasa bersalah yang ia tekan dalam-dalam, Hana sedang menyusun barisan angka dan hukum yang akan meruntuhkan dunia mereka dalam waktu kurang dari 24 jam. Detik itu juga, Hana berhenti menjadi istri yang penurut. Ia kembali menjadi Hana sang pengusaha berdarah dingin yang tak pernah kalah dalam negosiasi. Keesokan harinya, suasana di ruang makan rumah besar itu terasa mencekam, meski Bu Sarah berusaha menutupinya dengan keriuhan yang dipaksakan. Aroma nasi goreng mentega dan telur mata sapi memenuhi ruangan, namun Hana hanya duduk diam, menyesap kopi hitamnya tanpa menyentuh makanan sedikitpun. Matanya tertuju pada layar ponsel, memantau pergerakan saham dan laporan dari pengacaranya. Adrian turun dengan setelan jas rapi, namun wajahnya kusut. Ia tampak tidak nyenyak tidur. Pagi, Hana. Pagi, Bu. Gumamnya pelan sambil menarik kursi di depan istrinya. Pagi, sayang. Lihat, Ibu buatkan sarapan kesukaanmu. Makan yang banyak ya, supaya tenagamu kuat untuk mengurus pengalihan aset butik itu nanti siang. Ujar Bu Sarah dengan nada riang yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh Hana. Hana hanya mengangkat cangkirnya, memberikan senyum tipis yang sulit diartikan. Pengalihan aset? Ibu yakin semuanya akan berjalan lancar. Bu Sarah mendengus, meletakkan sendoknya dengan kasar. Tentu saja. Pak Broto sudah setuju. Dia akan datang ke butik jam 10 nanti untuk serah terima kunci. Jadi, Hana, berikan kunci aslinya padaku sekarang. Jangan coba-coba menghambat urusan keluarga ini. Hana meletakkan ponselnya di meja. Kuncinya ada di butik, Bu. Di dalam laci meja kerja saya yang juga Ibu gembok dari luar. Kalau Ibu mau, silakan bongkar sendiri. Kamu ini benar-benar menantu durhaka, bentak Bu Sarah. Adrian, lihat istrimu. Dia sengaja mempersulit ibumu yang sedang kesusahan. Adrian menghela napas, menatap Hana dengan tatapan memohon. Hana, tolonglah, cuma kunci saja. Ibu benar-benar butuh dana itu untuk menutup kerugian investasinya di koperasi kemarin. Kalau tidak dibayar hari ini, nama baik keluarga kita taruhannya. Hana menyandarkan punggungnya ke kursi, melipat tangan di depan dada. Nama baik keluarga? Atau nama baik ibu yang hobi pamer di depan teman-teman arisannya? Mas, aku sudah bilang, butik itu bukan asetmu. Itu aset pribadiku. Jika ibu menjualnya, itu adalah tindakan ilegal. Ilegal apa? Teriak Bu Sarah. Aku sudah cek ke teman pengacaraku. Harta dalam pernikahan itu milik bersama. Dan karena modalnya dari Adrian, aku sebagai ibunya berhak campur tangan. Tepat saat itu, ponsel Adrian berdering. Ia melihat layarnya. Panggilan dari kantor. Sebentar. Ini dari manajer operasional, ucap Adrian sambil mengangkat telepon. Hana memperhatikan ekspresi suaminya. Dalam hitungan detik, wajah Adrian yang tadinya lelah berubah menjadi pucat pasi. Tubuhnya menegang. Apa? Bagaimana bisa? Tapi kita sudah bayar vendornya minggu lalu. Apa? Rekening perusahaan dibekukan. Bu Sarah berhenti mengunyah. Ada apa, Adrian? Adrian mengabaikan ibunya. Suaranya gemetar. Siapa yang menggugat? Perusahaan investasi Garuda Perkasa? Siapa mereka? Aku tidak pernah berurusan dengan mereka. Hana menyesap kopinya dengan tenang,
Seolah-olah percakapan di telepon itu hanyalah suara latar yang tidak penting. "Mas, ada masalah di kantor?" tanya Hana dengan nada polos yang mematikan. Adrian menutup teleponnya dengan tangan gemetar. "Kantorku, kantor pusat menelepon. Semua rekening operasional dibekukan karena ada gugatan Wan Prestasi dari perusahaan investasi yang selama ini menjadi penyuntik dana silent kita. Mereka bilang aku melanggar kontrak rahasiaan dan penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi." Bu Sarah mulai panik. "Apa hubungannya dengan kita, Adrian? Itu kan urusan kantormu." "Ibu tidak mengerti," bentak Adrian. Frustrasinya pecah. "Dana dari perusahaan investasi itu yang selama ini menjaga bisnisku tetap tegak. Kalau mereka menarik dana dan menggugat, aku bisa bangkrut total. Aku bahkan bisa dipenjara kalau terbukti ada aliran dana yang tidak jelas." Hana bangkit dari kursinya, merapikan blusnya yang tanpa celah. "Sayang sekali ya, Mas. Padahal kalau kamu punya istri yang punya bisnis stabil, mungkin dia bisa membantumu. Tapi sayang, bisnis istrimu baru saja digembok oleh ibumu sendiri." Bu Sarah berdiri, menunjuk wajah Hana dengan telunjuknya yang gemetar karena amarah. "Ini pasti ulahmu. Kamu menyumpahi kami, ya? Kamu senang melihat suamimu hancur." Hana tertawa kecil, suara tawa yang dingin dan tajam. "Menyumpahi? Tidak, Bu. Saya hanya membiarkan semesta bekerja. Ibu ingin uang cepat, kan? Silakan ambil dari butik itu. Oh, tapi saya lupa memberitahu satu hal kecil." Hana mengambil tasnya dan bersiap pergi. Gedung butik itu tidak terdaftar atas nama Adrian. Gedung itu milik perusahaan holding bernama H Capital. Dan tebak siapa pemilik tunggal H Capital. Bu Sarah terdiam, mulutnya menganga. Adrian menatap Hana seolah baru pertama kali melihat istrinya. "Ibu bilang ibu butuh uang cepat," lanjut Hana sambil berjalan menuju pintu. "Saran saya, segera hubungi Pak Broto dan batalkan perjanjian itu. Karena kalau dia sampai merusak gembok atau masuk ke properti milik H Capital, pengacara saya tidak akan ragu menyeret ibu ke jalur hukum dengan tuduhan berlapis. Perusakan properti, pencurian, dan penipuan." "Hana, tunggu!" teriak Adrian mengejar istrinya ke teras. "Apa maksudmu dengan H Capital? Selama ini kamu yang menyuntik dana ke perusahaanku lewat mereka." Hana berbalik di depan mobilnya, menatap Adrian dengan tatapan yang kosong. "Aku melakukannya karena aku mencintaimu, Mas. Aku ingin kamu merasa bangga sebagai lelaki tanpa tahu bahwa istrinya yang menopangmu dari belakang. Tapi semalam, kamu membuktikan bahwa kamu lebih memilih menjadi anak mami yang pengecut daripada menjadi suami yang melindungiku." Hana masuk ke mobil, menutup pintunya dengan dentuman keras. Dari kaca spion, ia bisa melihat Bu Sarah keluar ke teras dengan wajah pucat pasi, sementara Adrian berdiri mematung seperti orang linglung. Makan malam yang pahit semalam telah berubah menjadi sarapan yang menghancurkan. Hana menginjak gas, meninggalkan rumah itu menuju kantor pengacaranya. Hari ini bukan hanya tentang butik. Hari ini adalah tentang meruntuhkan dominasi yang salah alamat. Hana memarkirkan mobilnya di depan sebuah gedung perkantoran minimalis namun eksklusif di kawasan pusat bisnis. Di lobi, seorang pria berjas rapi dengan kacamata bingkai perak sudah menunggunya. Dia adalah Pak Baskoro, pengacara keluarga Hana yang sudah mengabdi sejak mendiang kakeknya masih hidup. "Semua dokumen sudah siap, Ibu Hana?" tanya Baskoro dengan nada formal yang penuh hormat. "Sudah, Pak. Mari kita buka semuanya hari ini," jawab Hana lugas. Mereka melangkah menuju sebuah ruangan khusus yang hanya bisa diakses dengan pemindaian biometrik. Di sana, terdapat sebuah brankas baja berukuran besar. Selama 3 tahun pernikahannya, Hana tidak pernah sekalipun membawa Adrian ke tempat ini. Baginya, ini adalah benteng pertahanan terakhir. Ia selalu berharap tidak perlu membukanya untuk alasan konflik keluarga. Namun Bu Sarah telah memaksa tangannya. Hana memutar kombinasi angka dan menempelkan jempolnya. Klik. Pintu baja itu terbuka, menampakkan tumpukan dokumen legal, sertifikat deposito, dan beberapa kotak bludru berisi perhiasan warisan yang nilainya tak masuk akal bagi orang awam.
Tolong siapkan surat teguran hukum untuk Ibu Sarah dan Pak Broto atas dugaan penyerobotan lahan dan perusakan properti milik H Capital, ujar Hana sambil mengeluarkan sebuah map merah. Dan ini, dokumen pengalihan dana talangan untuk perusahaan Adrian. Saya ingin aliran dana dari perusahaan bayangan saya ke perusahaannya dihentikan total mulai detik ini. Baskoro mengangguk paham. Jika dana itu ditarik, perusahaan Pak Adrian akan mengalami gagal bayar dalam waktu 48 jam. Ibu, apakah Anda yakin? Hana menatap sertifikat kepemilikan gedung butiknya. Dia bilang aku menumpang hidup. Pak, dia bilang modal butikku darinya. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa tumpangan yang sebenarnya. Sementara itu, di rumah besar, kekacauan mulai pecah. Bu Sarah mondar-mandir di ruang tamu dengan ponsel yang terus berdering. Itu adalah Pak Broto. Halo? Pak Broto? Iya. Sabar, kunci sedang dalam perjalanan. Apa? Polisi? Bu Sarah memekik hingga suaranya melengking. Tidak mungkin. Itu butik menantu saya sendiri. Mana mungkin ada laporan perusakan? Di sisi lain ruangan, Adrian terduduk lemas di lantai. Laptopnya terbuka, menunjukkan grafik keuangan perusahaannya yang terjun bebas. Bu, Ibu harus kembalikan uang Pak Broto sekarang, bisik Adrian dengan suara serak. Kembalikan bagaimana? Uangnya sudah kupakai untuk membayar hutang bungaku ke rentenir itu. Adrian, Ibu pikir dengan menjual butik Hana, semuanya selesai. Ibu tidak mengerti. Adrian berteriak. Air mata frustrasi mulai mengalir. Perusahaan investasi yang menggugatku adalah Garuda Perkasa. Dan aku baru saja melacaknya, pemilik mayoritasnya adalah H Capital. Hana benar, Bu. Dia pemilik gedung itu. Dia pemilik modal kantorku. Selama ini kita hidup dari kemurahan hatinya, dan Ibu baru saja mengusirnya dengan gembok. Bu Sarah terdiam. Wajahnya yang tadi merah karena amarah kini menjadi pucat pasi seputih kertas. Maksudmu, Hana itu kaya? Lebih kaya darimu. Dia jauh lebih kaya dari kita semua gabungan, Bu. Adrian membanting laptopnya. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Bukan Hana yang datang, melainkan dua orang pria berseragam petugas pengadilan didampingi oleh Pak Baskoro. Selamat siang. Kami diperintahkan untuk menyampaikan surat sita jaminan atas rumah ini, ujar salah satu petugas dengan dingin. Bu Sarah jatuh terduduk di sofa. Sita jaminan? Ini rumah anakku. Warisan suamiku. Pak Baskoro melangkah maju, membetulkan letak kacamatanya. Maaf, Ibu Sarah. Berdasarkan catatan pertanahan, rumah ini sudah diagunkan oleh almarhum suami Anda 10 tahun lalu. Dan sertifikat aslinya telah dibeli oleh klien kami, Ibu Hana, setahun yang lalu untuk menyelamatkan rumah ini dari pelelangan bank. Karena terjadi pelanggaran kesepakatan keluarga dan tindakan kriminal terhadap aset klien kami, Ibu Hana menarik hak tinggal kalian. Hana tidak mungkin sejahat itu, teriak Bu Sarah histeris. Aku mertuanya. Klien kami berpesan, Baskoro menjeda kalimatnya, menatap Bu Sarah dengan tajam, bahwa Ibu butuh uang cepat, bukan? Jadi dia menyarankan Ibu untuk menjual tas-tas mewah dan perhiasan yang Ibu punya untuk menyewa kontrakan. Karena mulai besok pagi, rumah ini akan dikunci dan digembok. Sama seperti Ibu menggembok butiknya tadi pagi. Adrian merangkak mendekati Baskoro. Pak, tolong saya ingin bicara dengan istri saya. Saya ingin minta maaf. Saya tidak tahu kalau selama ini dia. Ibu Hana sedang sibuk di butiknya, Pak Adrian. Potong Baskoro tanpa ekspresi. Beliau sedang mengawasi pembongkaran gembok ilegal yang dipasang Ibu Sarah. Beliau juga berpesan, jika Anda ingin bicara, silakan hubungi lewat pengacara. Hubungan pribadi kalian sudah dianggap selesai sejak Anda membiarkan hak-haknya diinjak-injak. Dunia seolah runtuh menimpa kepala Adrian. Ia teringat bagaimana ia sering meremehkan keluhan Hana tentang ibunya. Ia teringat bagaimana ia merasa superior karena merasa sebagai pemberi nafkah tunggal. Ternyata, selama ini ia hanyalah boneka yang talinya dipegang dengan lembut oleh Hana,
Tali yang kini telah diputus dengan satu tebasan dingin. Di dalam brankas rahasianya, Hana tidak hanya menyimpan uang. Ia menyimpan harga diri. Dan kini, setelah brankas itu terbuka, tidak ada lagi ruang bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dalam hidupnya. Hana berdiri di depan butiknya yang kini sudah terbuka kembali. Para karyawannya menatapnya dengan haru saat ia masuk ke dalam. Ia mengusap meja kerjanya yang sempat diklaim oleh mertuanya. "Kalian butuh uang cepat," bisik Hana pada kekosongan. "Maka bersiaplah kehilangan segalanya dengan cepat juga." Hana berdiri di tengah butiknya yang kini telah kembali benderang. Gembok besar yang tadinya merantai pintu kaca itu kini tergeletak di lantai, hancur setelah dipotong paksa oleh petugas keamanan gedung. Baginya, besi tua itu bukan sekadar alat pengunci, melainkan simbol belenggu pernikahan yang selama ini menahannya untuk tidak menjadi dirinya sendiri. "Bersihkan lantai ini," perintah Hana kepada stafnya dengan suara tenang namun otoriter. "Dan ganti semua sistem keamanan dengan pemindai sidik jari terbaru. Jangan ada satupun orang luar yang bisa masuk tanpa izin tertulis dariku, termasuk keluarga suamiku." Para staf mengangguk patuh. Mereka bisa merasakan aura yang berbeda dari atasan mereka. Hana yang biasanya lembut dan penuh tawa, kini tampak seperti ratu es yang tak tersentuh. Tak lama kemudian, ponsel Hana bergetar. Sebuah nama muncul di layar, Adrian. Hana membiarkannya berdering hingga mati, lalu berdering lagi. Setelah panggilan kelima, Hana akhirnya mengangkatnya, namun ia tidak bersuara. "Hana, sayang, tolong dengarkan aku." Suara Adrian terdengar panik. Ada latar belakang suara tangisan histeris Bu Sarah yang sayup-sayup terdengar. "Petugas pengadilan itu benar-benar ada di sini. Mereka bilang rumah ini milikmu? Bagaimana bisa?" "Hana, kita bisa bicarakan ini baik-baik, kan? Ibu sedang syok berat. Tensinya naik. Syok karena kehilangan rumah, atau syok karena menyadari menantu yang dia injak-injak ternyata adalah pemilik hidupnya, Mas?" Hana bertanya balik dengan nada datar. "Hana, tolonglah. Ibu memang salah. Aku akui itu. Tapi mengusir kami? Ini keterlaluan. Aku suamimu. Hana, semua harta ini seharusnya menjadi milik kita bersama." Hana tersenyum sinis di balik telepon. "Itulah kesalahanmu, Mas. Kamu baru menganggap ini milik bersama saat kamu menyadari nilainya melampaui apa yang kamu punya. Saat kamu mengira aku hanya butik kecil yang bergantung pada modalmu, kamu diam saja saat ibumu merampasnya. Kamu bahkan mendukungnya dengan dalih bakti pada orang tua. Aku akan menggantinya. Aku akan menyuruh ibu minta maaf." "Sudah terlambat," potong Hana. "Pak Baskoro sudah melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama 1 jam yang lalu. Bersamaan dengan itu, laporan polisi atas nama Ibu Sarah mengenai penipuan dan perusakan aset sudah diproses. Detik ini, aku bukan lagi istrimu. Aku adalah kreditur utamamu, dan aku adalah pihak yang paling dirugikan oleh ibumu." Hana menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Ia beralih ke meja kerjanya, membuka sebuah map yang berisi daftar utang-utang rahasia Bu Sarah. Ternyata, mertuanya itu tidak hanya terlilit utang investasi bodong, tapi juga memiliki tunggakan di beberapa kasino di luar negeri dan pinjaman pribadi pada rentenir kelas atas. "Langkah skakmat pertama," bisik Hana. Ia menghubungi Pak Baskoro kembali. "Pak, jalankan rencana pembersihan aset. Saya ingin semua barang mewah di rumah itu yang dibeli menggunakan kartu kredit atas nama perusahaan saya disita kembali. Jangan sisakan apapun kecuali pakaian mereka." Di rumah keluarga Adrian, situasi berubah menjadi medan perang. Bu Sarah menjerit-jerit saat petugas mulai menempelkan stiker penyitaan pada sofa, televisi LED raksasa, hingga meja makan jati yang harganya ratusan juta. "Ini barangku. Aku yang memilihnya," teriak Bu Sarah sambil memeluk sebuah tas Hermes koleksinya. "Maaf, Ibu," ujar salah satu petugas dengan tegas. "Berdasarkan catatan transaksi, tas ini dibeli menggunakan kartu korporat milik H Capital. Karena ibu bukan karyawan maupun pemegang saham di sana, barang ini dianggap sebagai aset perusahaan yang disalahgunakan.
Adrian hanya bisa duduk di sudut ruangan, menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia merasa seperti pecundang terbesar di dunia. Selama ini ia merasa bangga bisa memberikan kehidupan mewah untuk ibunya dan istrinya. Namun ternyata, kemewahan itu hanyalah fata morgana yang dipinjamkan oleh Hana. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk dengan keras. Bukan polisi, melainkan Pak Broto, pria yang dijanjikan Bu Sarah untuk menyewa gedung butik Hana. Wajahnya merah padam, nafasnya memburu. "Mana Sarah?" teriak Pak Broto. Bu Sarah gemetar, mencoba bersembunyi di belakang Adrian. "Pak Broto, ada apa?" "Ada apa kamu tanya?" "Uang DP yang saya berikan sudah masuk rekeningmu, tapi tadi saya ke gedung itu. Saya malah diusir oleh pengacara dan diancam dilaporkan atas pasal penyerobotan. Kamu bilang itu gedung milik anakmu. Kamu menipu saya. Saya akan kembalikan uangnya." "Pak, sabar," tangis Bu Sarah. "Kembalikan sekarang. Saya butuh uang itu hari ini juga, atau saya laporkan kamu ke polisi atas pasal penindasan dan penipuan." Pak Broto tidak peduli dengan air mata Bu Sarah. Adrian menatap ibunya dengan tatapan kosong. "Ibu pakai uangnya untuk apa?" Bu Sarah menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Untuk bayar bunga utang ke Pak Darwin." "Adrian, ibu tidak punya sisa sepeser pun." Mendengar itu, Adrian tertawa getir. Tawa yang terdengar sangat menyedihkan. "Selamat, Bu. Ibu baru saja menghancurkan hidup kita." "Hana benar. Ibu tidak butuh kunci untuk membuka toko itu. Ibu butuh kunci untuk membuka kenyataan bahwa kita sudah jatuh miskin." Di saat yang sama, di butiknya, Hana sedang menikmati secangkir teh hangat sambil menatap pemandangan kota dari jendela besarnya. Ia tahu, malam ini mereka tidak akan punya tempat tidur yang empuk. Ia tahu, mulai besok, nama baik Bu Sarah di kalangan sosialita akan hancur lebur. Namun, Hana tidak merasa bersalah. Baginya, ini adalah proses pembersihan. Untuk membangun gedung yang baru dan kuat, bangunan lama yang rapuh dan penuh rayap harus diruntuhkan hingga ke fondasinya. "Ini baru permulaan, Mas Adrian," gumam Hana sambil menandatangani dokumen perceraiannya dengan pena emas. "Kalian ingin melihat siapa yang berkuasa? Aku akan menunjukkannya sampai kalian tidak sanggup lagi menatap mataku." Malam itu, rumah mewah yang biasanya dipenuhi aroma pengharum ruangan mahal kini berbau kecemasan yang pekat. Lampu gantung kristal di ruang tamu tampak seperti hiasan kuburan bagi Bu Sarah dan Adrian. Mereka duduk di antara tumpukan koper. Hanya itu yang tersisa setelah petugas penyitaan mengosongkan hampir seluruh isi rumah. Ponsel Bu Sarah terus bergetar di atas meja marmer yang sudah ditempeli stiker penyitaan. Nama yang muncul berganti-ganti: Pak Darwin penagih, Ibu Linda arisan, rentenir kantor. Bu Sarah tidak berani menyentuhnya. Ia takut suara di seberang sana akan merobek sisa-sisa kewarasannya. "Adrian, lakukan sesuatu," rengek Bu Sarah. Suaranya parau karena terlalu banyak menangis. "Telepon Hana lagi. Katakan padanya ibu minta maaf. Katakan ibu hilaf. Dia tidak mungkin setega ini membiarkan kita tidur di jalanan." Adrian menatap langit-langit dengan tatapan kosong. "Hana tidak akan mengangkatnya, Bu. Dia sudah memblokir nomorku, nomor ibu, bahkan semua nomor kantor. Dia bukan lagi Hana yang dulu kita kenal. Dia yang sekarang adalah wanita yang ibu ciptakan dengan keserakahan ibu sendiri." Tiba-tiba, suara gedoran keras kembali terdengar dari pintu depan. Kali ini lebih brutal dari gedoran Pak Broto sebelumnya. "Sarah, keluar kamu. Jangan jadi pengecut," teriak sebuah suara berat dari luar. Bu Sarah tersentak. Wajahnya pucat pasi. Itu anak buah Pak Darwin. "Mereka tahu aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menjamin utangku." "Berapa sebenarnya utang ibu?" tanya Adrian pelan, tanpa emosi. 2 miliar. Adrian, tadinya hanya 500 juta. Tapi bunganya terus bergulung karena ibu kalah lagi di meja judi saat kita berlibur ke Singapura tahun lalu. Tangis Bu Sarah pecah. Adrian memejamkan mata. 2 miliar. Di saat perusahaannya sendiri sedang diambang kebangkrutan karena dana dari hak capital ditarik secara tiba-tiba,
Angka itu terasa seperti gunung yang siap meremukannya. Sementara itu, di sebuah hotel mewah tak jauh dari butiknya, Hana sedang duduk bersama Pak Baskoro dan seorang pria bernama Randy, manajer operasional di perusahaan Adrian. Hana sengaja memanggil Randy untuk mendapatkan laporan langsung. "Bagaimana situasi di kantor Adrian?" tanya Hana sambil memotong steak dengan gerakan yang sangat presisi. "Kacau, Bu Hana," jawab Randy dengan rasa hormat. Begitu dana dari H-Capital ditarik, semua vendor menghentikan pengiriman. Karyawan mulai gelisah karena gaji bulan depan terancam tidak cair. Dan yang lebih parah, Dewan Komisaris baru saja mengadakan rapat darurat. Mereka menemukan adanya aliran dana perusahaan yang digunakan Pak Adrian untuk melunasi utang pribadi ibunya. Hana menghentikan gerakannya. Jadi, Adrian mencuri dari perusahaannya sendiri demi menutupi ulah ibunya. Secara teknis, ya, Bu. Dan karena H-Capital adalah investor terbesar yang kini menarik diri, mereka berencana mencopot Pak Adrian dari jabatannya sebagai direktur utama besok pagi. Mereka juga mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum jika kerugian tidak diganti. Hana tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke matanya. Dia selalu bilang dia adalah kepala keluarga yang mandiri. Sekarang, biarkan dia membuktikannya tanpa bantuanku. "Apakah Anda ingin saya memberikan uluran tangan terakhir, Ibu?" tanya Pak Baskoro. "Belum saatnya," jawab Hana. "Biarkan mereka merasakan puncaknya besok." Saat Bu Sarah menyadari bahwa tas Hermes palsu yang dia banggakan tidak bisa melunasi utang 2 miliarnya, dan saat Adrian menyadari bahwa kursi direkturnya hanyalah pinjaman dari istri yang dia sepelekan. Keesokan paginya, kekacauan mencapai puncaknya. Adrian tiba di kantor dengan harapan bisa menjelaskan semuanya kepada komisaris. Namun, setibanya di lobi, akses kartu magnetiknya sudah tidak berfungsi. 2 petugas keamanan berdiri menghalanginya. "Maaf, Pak Adrian. Berdasarkan keputusan rapat komisaris semalam, Anda dilarang memasuki area kantor sampai penyelidikan internal selesai." "Ini kantorku. Aku yang membangunnya," teriak Adrian, mencoba menerobos. "Sebenarnya, Pak," salah satu petugas keamanan menunjukkan surat resmi. "Kantor ini berdiri di atas tanah milik H-Capital. Dan pemilik H-Capital sudah memberikan instruksi tegas untuk melarang Anda masuk. Silakan ambil barang-barang pribadi Anda dalam dus ini." Petugas itu menyerahkan sebuah kotak kardus lusuh berisi bingkai foto pernikahan mereka yang sudah retak kacanya dan beberapa alat tulis. Adrian berdiri terpaku di lobi kantornya sendiri, ditonton oleh puluhan karyawannya yang kini menatapnya dengan rasa kasihan sekaligus cemoohan. Ponselnya berdering. Kali ini dari Bu Sarah. "Adrian, tolong! Orang-orang Pak Darwin ada di sini. Mereka mulai membawa koper-koper kita. Mereka bilang kalau uangnya tidak ada hari ini, Ibu akan dibawa ke kantor mereka." Jerit Bu Sarah di seberang telepon. Adrian merosot ke lantai lobi yang dingin. Ia menatap kotak kardus di depannya. Tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi rumah besar. Dalam waktu kurang dari 48 jam, ia kehilangan segalanya. Di saat itulah, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti di depan lobi. Pintu terbuka, dan Hana keluar dengan kacamata hitam serta setelan kerja yang sangat elegan. Ia berjalan melewati Adrian seolah pria itu hanya udara kosong. "Hana!" teriak Adrian sambil merangkak mencoba meraih ujung celana Hana. "Hana, tolong! Ibu akan dibawa rentenir. Perusahaanku hancur. Tolong jangan lakukan ini. Aku mohon." Hana berhenti, namun tidak menoleh. "Mas Adrian, ingat apa yang ibu katakan kemarin? Dia bilang aku butuh uang cepat, kan? Sekarang, semesta sedang membantunya mewujudkan keinginan itu. Dia memang akan kehilangan uangnya, hartanya, dan mungkin kebebasannya dengan sangat cepat. Dia ibumu juga, Hana." Hana menoleh sedikit, memberikan tatapan yang begitu dingin hingga membuat Adrian terdiam. Seorang ibu tidak akan merampok masa depan anaknya. Dan seorang suami tidak akan membiarkan istrinya dihina di rumahnya sendiri. "Kamu dan ibumu adalah pasangan serasi dalam keserakahan.
Silakan nikmati hasilnya. Hana melangkah masuk ke dalam lift khusus direksi, meninggalkan Adrian yang menangis terseduh-seduh di tengah lobi, menjadi tontonan publik yang memuakan. 2 hari berlalu sejak drama di lobi kantor. Bagi Bu Sarah dan Adrian, 2 hari itu terasa seperti 2 dekade di neraka. Mereka kini mendekam di sebuah apartemen tipe studio yang sempit dan pengap. Satu-satunya aset yang luput dari penyitaan karena disewa atas nama asisten rumah tangga mereka yang lama. Ruangan itu penuh dengan kardus-kardus pakaian dan sisa-sisa kejayaan yang tampak menyedihkan. Pukul 10 pagi, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Adrian yang layarnya sudah retak. Pesan itu berasal dari nomor yang sudah lama tidak menghubunginya. Kantor Hukum Baskoro Oko. Klien kami, Ibu Hana, mengundang Anda dan Ibu Sarah untuk penyelesaian akhir di kantor kami. Ketidakhadiran akan dianggap sebagai persetujuan atas semua tuntutan hukum yang sedang berjalan. Tanpa pikir panjang, Adrian menyeret ibunya yang masih bermata sembab untuk pergi ke sana. Bu Sarah, yang biasanya menolak keluar rumah tanpa riasan tebal, kini hanya mengenakan daster yang ditutupi jaket seadanya. Harapannya hanya satu, Hana akan luluh dan memberikan mereka sedikit uang untuk bertahan hidup. Bab 7. Siapa yang sebenarnya berkuasa? Kantor hukum itu berada di lantai teratas gedung pencakar langit. Dinding kacanya memberikan pemandangan seluruh kota Jakarta yang sibuk. Saat Adrian dan Bu Sarah melangkah masuk ruang rapat utama, mereka disambut oleh aroma kopi mahal dan keheningan yang mengintimidasi. Hana sudah duduk di sana, di ujung meja mahoni panjang. Ia mengenakan setelan jas formal berwarna putih gading, rambutnya disanggul rapi, menampakkan lehernya yang jenjang dan anting berlian kecil yang berkilau. Di sampingnya, Pak Baskoro duduk dengan tumpukan map tebal di depannya. "Duduklah," ujar Hana singkat, tanpa menoleh. Bu Sarah langsung menghambur ke arah Hana, namun langkahnya dihentikan oleh tatapan tajam Pak Baskoro. "Hana, sayang, Ibu mohon maafkan Ibu." Tangis Bu Sarah pecah seketika. "Ibu hilaf. Ibu hanya panik karena utang-utang itu. Kamu kan baik. Kamu menantu kesayangan Ibu." Hana mengangkat tangannya. Sebuah isyarat kecil yang seketika membungkam tangisan Bu Sarah. "Kesayangan? Ibu menggembok toko saya, menghina harga diri saya, dan menjual aset saya tanpa izin. Di mana letak kasih sayang itu, Bu?" Adrian menarik kursi dan duduk dengan bahu merosot. "Hana, tolong. Kita sudah kehilangan segalanya. Rumah, mobil, jabatan. Aku sudah hancur. Apa lagi yang kamu inginkan?" Hana menatap Adrian dengan dingin. "Aku tidak menginginkan kehancuranmu, Adrian. Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya terjadi jika aku tidak ada di hidupmu. Kamu merasa hebat karena perusahaanmu sukses. Padahal akulah yang menyuntikkan dana lewat hak capital. Kamu merasa rumah kita mewah. Padahal akulah yang menebus sertifikatnya dari bank saat ayahmu hampir membuatnya disita 10 tahun lalu." Hana memberikan kode kepada Pak Baskoro. Sang pengacara membuka map pertama. "Ini adalah rincian dana yang telah dikeluarkan Ibu Hana untuk menopang kehidupan kalian selama 5 tahun terakhir," ujar Pak Baskoro. "Totalnya mencapai 12 miliar rupiah. Itu termasuk lunasan utang judi Ibu Sarah di Makau 3 tahun lalu yang Ibu Hana bayar secara diam-diam agar nama baik keluarga tidak tercemar." Adrian terperangah. Ia menatap ibunya dengan tatapan tak percaya. "Utang di Makau? Ibu bilang waktu itu Ibu dirampok." Bu Sarah hanya bisa menunduk, meremas jemarinya yang gemetar. "Dan ini," lanjut Baskoro sambil membuka map kedua, "adalah bukti bahwa gedung butik Hana dibeli menggunakan dana pribadi Ibu Hana dari warisan kakeknya, jauh sebelum pernikahan kalian. Jadi, tuduhan Ibu Sarah bahwa modal butik berasal dari Pak Adrian adalah fitnah yang nyata secara hukum." Hana memajukan tubuhnya, menatap langsung ke mata mertuanya. "Ibu bilang Ibu butuh uang cepat? Baiklah, saya punya penawaran. Tapi sebelum itu, saya ingin Ibu tahu siapa yang memegang kendali di sini." Hana menjentikan jarinya. Pintu ruang rapat terbuka, dan masuklah Pak Darwin, rentenir yang selama ini meneror Bu Sarah, bersama beberapa pria berbadan besar.
Bu Sarah menjerit kecil dan bersembunyi di belakang Adrian. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat jantung Adrian seolah berhenti berdetak. Pak Darwin melangkah maju, membungkuk hormat kepada Hana, dan menyerahkan sebuah amplop. Semua surat utang atas nama Sarah sudah saya kumpulkan, Bu Hana. Sesuai instruksi Anda, utang-utang ini sekarang sudah beralih kepemilikannya kepada perusahaan Anda. Saya sudah tidak memiliki urusan lagi dengan wanita ini, ujar Pak Darwin dengan nada yang sangat sopan. Terima kasih, Pak Darwin. Silakan keluar, ucap Hana. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Bu Sarah menatap Hana dengan ngeri. Jadi selama ini, Pak Darwin bekerja untukmu? Tidak selama ini, jawab Hana. Tapi sejak ibu menggembok butik saya membeli semua utang ibu. Artinya, sekarang ibu tidak berutang pada rentenir. Ibu berutang pada saya. Hana menyandarkan punggungnya kembali. 2 miliar rupiah, ditambah bunga, ditambah kerugian material karena butik saya tutup selama 3 hari, ditambah kerusakan nama baik. Totalnya 2,5 miliar. Jika ibu tidak bisa membayar dalam 24 jam, saya akan memproses laporan penipuan dan penggelapan ini ke kepolisian. Ancaman hukumannya minimal 7 tahun penjara. Bu Sarah jatuh berlutut di lantai. Hana, tolong. Ibu tidak punya uang sebanyak itu. Adrian, bantu ibu. Adrian tidak bisa membantumu, Bu. Sela Pak Baskoro. Pak Adrian sendiri sedang menghadapi tuntutan dari Dewan Komisaris perusahaannya atas penggunaan dana kantor sebesar 500 juta yang ia gunakan untuk membayar bunga utang Anda bulan lalu. Jika klien kami tidak menarik gugatannya, Pak Adrian juga akan segera menyusul ke balik jeruji besi. Adrian menatap Hana dengan tatapan hampa. Ia menyadari betapa kecilnya dia di hadapan istrinya sendiri. Selama ini ia mengira dirinya adalah matahari, dan Hana hanyalah bulan yang memantulkan cahayanya. Ternyata, Hana adalah seluruh galaksi yang selama ini menjaganya agar tidak jatuh ke lubang hitam. Apa pilihan kami, Hana? Tanya Adrian dengan suara yang nyaris hilang. Hana menatap mereka berdua dengan tatapan yang kini lebih tenang, namun tetap tajam. Pilihannya sederhana. Aku akan menarik semua tuntutan hukum, melunasi utang Adrian ke kantornya, dan membiarkan ibu bebas dari kejaran hukum. Bu Sarah mendongak dengan harapan di matanya. Benarkah? Ada syaratnya, lanjut Hana. Ibu harus menandatangani surat pengakuan bersalah dan permohonan maaf secara publik di koran nasional. Setelah itu, ibu harus pindah ke desa, ke rumah kecil peninggalan kakek saya. Ibu akan hidup di sana dengan tunjangan minimalis yang akan saya berikan setiap bulan. Hanya cukup untuk makan dan kebutuhan dasar. Tidak ada tas mewah, tidak ada arisan, tidak ada judi. Hana beralih ke Adrian. Dan untukmu, Adrian, tanda tangani surat cerai ini sekarang juga. Kamu akan mulai lagi dari nol sebagai karyawan biasa di salah satu anak perusahaan kawan saya. Aku akan melihat, apakah tanpa namaku di belakangmu, kamu benar-benar pria yang hebat seperti yang ibumu banggakan. Hana meletakkan pena emas di atas meja. Tanda tangani sekarang, atau kita bertemu di pengadilan dengan seragam tahanan. Adrian menatap surat cerai itu, lalu menatap ibunya yang menangis di lantai. Ia menyadari bahwa kekuasaan Hana bukan berasal dari uang, melainkan dari keberaniannya untuk melepaskan orang-orang yang hanya menjadi parasit dalam hidupnya. Dengan tangan gemetar, Adrian meraih pena itu. Pena emas itu digoreskan di atas kertas dengan tangan yang gemetar hebat. Saat Adrian membubuhkan tanda tangannya di atas materai, ia merasa seolah-olah sedang menandatangani surat kematian bagi harga dirinya sendiri. Di sampingnya, Bu Sarah melakukan hal yang sama pada surat pengakuan bersalah. Wanita yang biasanya tampil bak sosialita papan atas itu kini tampak ringkih, seolah-olah seluruh tulang penyangganya telah dicabut paksa oleh kenyataan. Selesai. Gumam Hana dingin. Ia menarik dokumen itu dan menyerahkannya kepada Pak Baskoro. Pak, pastikan mobil untuk Ibu Sarah sudah siap di lobi. Barang-barangnya yang sudah dipilah petugas silakan masukkan ke bagasi. Mobil. Kita mau kemana, Hana? Tanya Bu Sarah dengan suara parau,
Masih menyimpan sedikit harapan bahwa ia akan dibawa ke hotel atau apartemen lain yang layak. Hana bangkit dari kursinya, merapikan setelan putih gadingnya yang masih tampak licin tanpa kerutan. Sesuai kesepakatan, Bu, Ibu akan pindah ke rumah peninggalan kakek saya di pelosok Jawa Tengah. Sebuah rumah kayu sederhana di tengah kebun jati. Di sana tidak ada mal, tidak ada butik mewah, dan yang paling penting, tidak ada bandar judi. Bu Sarah ternganga. Tapi, Hana, Ibu tidak bisa hidup di sana. Ibu tidak terbiasa dengan udara desa. Ibu butuh AC. Ibu butuh belajar bersyukur. Potong Hana tajam. Tunjangan bulanan ibu akan dikirimkan melalui pengurus desa. Jumlahnya hanya cukup untuk makan sederhana dan biaya listrik. Jika saya mendengar ibu mencoba berutang lagi atau menjual barang-barang di rumah itu, saya tidak akan ragu untuk segera mengaktifkan laporan kepolisian yang tertunda ini. Mengerti? Bu Sarah hanya bisa mengangguk pasrah sambil terisak. Ia menyadari bahwa mahkota plastiknya telah hancur berkeping-keping. Bab 8. Kejatuhan Sang Ratu. Perjalanan menuju desa itu memakan waktu 10 jam. Bu Sarah duduk di kursi belakang sebuah mobil multipurpose vehicle, MPV, tua yang disediakan Hana, sementara Adrian hanya diizinkan mengantar sampai gerbang tol karena ia harus mulai bekerja keesokan harinya. Sesampainya di desa, Bu Sarah disambut oleh kesunyian yang mencekam. Rumah kayu peninggalan kakek Hana masih kokoh, namun sangat jauh dari kata mewah. Lantainya ubin tua, dapurnya masih menggunakan tungku kayu bakar sebagai cadangan, dan kamar mandinya terletak di area belakang yang dingin. "Ini kamar ibu?" tanya Bu Sarah saat melihat sebuah dipan kayu dengan kasur kapuk yang dibalut spray bermotif bunga kusam. "Iya, Bu," jawab sopir kiriman Hana singkat. "Ini kunci rumahnya. Saya juga sudah membawakan sekarung beras dan beberapa bahan pokok sesuai perintah Ibu Hana. Untuk selanjutnya, Ibu harus belanja sendiri ke pasar desa di ujung jalan." Bu Sarah menatap tas Hermes palsunya yang kini tampak sangat tidak relevan di ruangan itu. Ia mencoba menyalakan ponselnya, berniat menghubungi teman-teman sosialitanya untuk mengadu. Namun ia teringat bahwa Hana telah mencabut semua fasilitas langganan pasca bayarnya. Ia kini hanya memiliki kartu prabayar dengan sisa pulsa sedikit. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, Bu Sarah harus tidur tanpa AC, ditemani suara jangkrik dan gigitan nyamuk. Ia menangis hingga tertidur, meratapi kebodohannya yang telah menggembok pintu butik menantunya. Pintu yang ternyata adalah satu-satunya sumber kemewahannya. Sementara itu, di Jakarta, Adrian memulai kehidupan barunya dengan cara yang tak kalah tragis. Ia kini menempati sebuah kamar kos seukuran 3x3 meter di kawasan padat penduduk. Tidak ada lagi pelayan yang menyiapkan kopi di pagi hari. Tidak ada lagi sopir pribadi. Pagi itu, Adrian harus bangun pukul 5 subuh untuk mengejar bus jemputan karyawan. Ia bekerja sebagai staf administrasi logistik di sebuah gudang distribusi milik rekan bisnis Hana. Posisi yang sangat rendah bagi pria yang tadinya menjabat sebagai direktur utama. "Hei, kamu anak baru," tegur seorang pria parubaya berseragam buruh. "Cepat bantu pindahkan kardus-kardus ini ke truk. Jangan cuma melamun." Adrian menatap tangannya yang halus. Tangan yang biasanya hanya memegang pena mahal atau kemudi mobil mewah. Kini, ia harus mengangkat beban berat di bawah terik matahari gudang yang pengap. Setiap tetes keringat yang jatuh ke lantai semen mengingatkannya pada kata-kata Hana. "Aku akan melihat, apakah tanpa namaku di belakangmu, kamu benar-benar pria yang hebat." Setiap kali ia merasa ingin menyerah, Adrian teringat pada surat cerai yang sudah ia tanda tangani. Ia merindukan Hana. Namun ia tahu kerinduan itu bukan karena cinta semata, melainkan karena ia baru menyadari betapa Hana telah menjadi sistem pendukung hidupnya yang paling vital. Ia merasa malu, sangat malu, hingga ia tak berani menatap wajahnya sendiri di cermin pecah di kamar kosnya. Di sisi lain kota, Hana sedang merayakan pembukaan kembali butiknya yang kini bertransformasi menjadi Hana S Global Maison. Acara itu dihadiri oleh para pengusaha papan atas dan media mode. Hana berdiri di depan lampu sorot, memegang gunting emas untuk memotong pita. Ia tidak lagi merasa perlu bersembunyi di balik bayang-bayang suaminya.
Ia tidak lagi perlu menelan hinaan mertuanya demi menjaga keharmonisan semu. Butik ini bukan hanya tentang pakaian, ujar Hana dalam pidatonya yang singkat namun berkuasa. Ini tentang kemandirian. Tentang bagaimana seorang wanita menjaga kuncinya sendiri, agar tidak ada seorang pun yang bisa menggembok mimpinya. Tepuk tangan bergemuruh. Di pojok ruangan, Pak Baskoro mendekat dan berbisik. Laporan dari desa, Bu. Ibu Sarah baru saja menjual tas terakhirnya ke tukang loa pasar untuk membeli sebuah televisi tabung bekas. Dia tampaknya mulai bisa beradaptasi dengan kemiskinannya. Hana hanya tersenyum tipis. Ia menyesap sampanyenya, merasakan rasa kemenangan yang manis namun dingin. Biarkan saja, Pak. Itu adalah harga yang pantas untuk sebuah kesombongan yang salah alamat. Malam itu, Hana pulang ke rumahnya yang megah. Rumah yang kini benar-benar menjadi miliknya sendiri tanpa ada suara omelan mertua atau keluhan suami yang tidak berguna. Ia membuka pintu dengan kuncinya sendiri, menyadari bahwa kekuasaan yang sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang paling keras berteriak, melainkan pada siapa yang paling tenang dalam menyusun strategi. Waktu berjalan tanpa kompromi. 1 tahun telah berlalu sejak badai yang meruntuhkan dinasti kecil keluarga Adrian. Jakarta masih tetap sama, sibuk, bising, dan kejam bagi mereka yang tidak memiliki kuasa. Namun bagi Hana, tahun ini adalah tahun keemasannya. Hana's Global Maison bukan lagi sekadar butik, melainkan sebuah imperium mode yang cabangnya telah merambah hingga ke Singapura dan Paris. 1 tahun hidup dalam kesendirian yang produktif telah mengubah Hana. Guratan kelelahan akibat memendam beban rumah tangga telah hilang, digantikan oleh aura kedewasaan yang tenang dan berkelas. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, sampai suatu sore, sebuah kartu nama kusam dititipkan di meja resepsionis kantor pusatnya. Di kartu itu tertulis nama yang hampir ia lupakan, Adrian. Di bawahnya tertulis jabatan baru, Senior Supervisor Logistik. Tidak ada logo perusahaan mewah, hanya sebuah alamat kantor di pinggiran kota. Hana setuju untuk bertemu di sebuah kafe terbuka di lantai dasar gedungnya. Ia ingin memastikan bahwa seluruh emosi dalam dirinya benar-benar telah selesai. Saat ia melangkah masuk ke kafe, ia melihat seorang pria duduk di sudut, mengenakan kemeja yang rapi namun tampak sudah sering dicuci. Bahunya yang dulu tegap dengan jas customade, kini tampak lebih condong ke depan, seperti menanggung beban bertonton logistik. Pria itu adalah Adrian. Wajahnya lebih tirus, kulitnya lebih gelap karena sering berada di lapangan, dan ada garis-garis halus di sekitar matanya yang tidak ada setahun lalu. Hana, sapa Adrian. Suaranya terdengar lebih berat dan penuh rasa hormat. Ia segera berdiri saat Hana mendekat. Hana duduk dengan elegan, meletakkan tas tangannya di kursi samping. Apa kabar, Adrian? Pak Baskoro bilang kamu bekerja sangat keras setahun ini. Adrian tersenyum getir. Sangat keras adalah kata yang halus, Hana. Ternyata, mencari uang 10 juta rupiah dengan keringat sendiri jauh lebih sulit daripada menghabiskan 100 juta rupiah dari uang yang, seolah-olah, milikku. Aku baru sadar betapa jahatnya aku dulu padamu. Hana hanya menyimak. Wajahnya tetap datar seperti permukaan danau yang tenang. Ibu, bagaimana kabarnya? Tanya Adrian lagi. Suaranya sedikit gemetar. Dia sehat, jawab Hana singkat. Bulan lalu aku mengirim tim medis ke desa untuk pemeriksaan rutin. Dia sudah tidak lagi menanyakan tas Hermes. Terakhir ku dengar, dia menjadi ketua kelompok pengajian di desa dan sangat bangga karena berhasil menanam cabai di halaman belakangnya. Tampaknya, tanpa tekanan sosialita, dia menemukan sisi manusiawinya kembali. Adrian tertawa kecil, namun matanya berkaca-kaca. Syukurlah. Setidaknya dia belajar sesuatu. Hana, aku datang ke sini bukan untuk meminta uang atau meminta kembali posisiku. Aku datang karena aku baru saja mendapatkan promosi sebagai manajer operasional di perusahaanku yang sekarang. Hasil kerjaku sendiri. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan perhiasan mewah, hanya sebuah bros perak buatan pengrajin lokal yang ia temui saat dinas ke daerah. Aku membelikan ini dengan bonus pertamaku. Aku tahu ini tidak sebanding dengan berlian yang kamu punya,
Tapi aku ingin memberikan sesuatu yang benar-benar berasal dari hasil keringatku untukmu. Hana menatap bros itu, lalu menatap Adrian. Ada kejujuran di mata pria itu. Sebuah kejujuran yang terlambat 1 tahun. Terima kasih, Adrian. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Ujar Hana lembut namun tegas. Adrian terdiam. Tangannya masih memegang kotak itu di udara. Kenapa? Apa kamu masih sangat membenciku? Tidak, Adrian. Aku sudah tidak membencimu sejak lama. Kebencian membutuhkan energi, dan aku memilih menggunakan energiku untuk membangun masa depanku. Hana menjeda kalimatnya. Aku tidak bisa menerima bros ini karena aku tidak ingin memberimu harapan semu. Kita sudah selesai. Kamu sudah menemukan jati dirimu sebagai pria yang mandiri, dan aku sudah menemukan kebahagiaanku sebagai wanita yang merdeka. Hana, apakah tidak ada kesempatan kedua? Aku sudah berubah. Aku bukan lagi anak mami yang kamu kenal. Aku bisa melindungimu sekarang. Tepat saat itu, seorang pria tegap dengan setelan jas biru tua yang sangat pas di badan mendekat ke meja mereka. Wajahnya familiar di kalangan pengusaha properti sukses. Namun ia menatap Hana dengan tatapan yang sangat lembut. Hana, rapat dengan investor dari Milan sudah akan dimulai 10 menit lagi. Ujar pria itu sambil menyentuh bahu Hana dengan akrab. Hana tersenyum. Sebuah senyuman yang tidak pernah Adrian lihat selama tahun-tahun terakhir pernikahan mereka. Senyuman yang penuh binar dan cinta yang tulus. Tunggu sebentar, Evan. Aku sedang menyelesaikan pembicaraan ini. Adrian terpaku. Ia melihat bagaimana Hana menatap pria bernama Evan itu. Ia melihat cincin safir biru yang melingkar di jari manis Hana. Cincin yang ia tahu bukan dibeli oleh Hana sendiri. Ini Evan, tunanganku. Ucap Hana memperkenalkan pria itu pada Adrian. Dan Evan, ini Adrian, rekan lamaku. Kata, rekan lama, itu menghujam jantung Adrian lebih dalam daripada tuntutan hukum apapun. Ia bukan lagi suami, bukan lagi mantan. Ia hanyalah sebuah titik di masa lalu yang jauh. Senang bertemu denganmu, Adrian. Ujar Evan sambil menjabat tangan Adrian dengan kuat. Hana sering bercerita bahwa masa lalunya adalah guru terbaik yang membuatnya sekuat sekarang. Terima kasih untuk itu. Adrian menjabat tangan itu dengan lunglai. Ia melihat mereka berdua berjalan pergi, beriringan dengan langkah yang serasi, meninggalkan dirinya sendiri di tengah kafe. Ia menatap bros perak di tangannya. Bros itu tampak sangat kecil, sekecil penyesalannya yang tak lagi mampu mengubah keadaan. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Hana tidak menghancurkannya karena dendam. Hana hanya melepaskannya agar ia bisa belajar menjadi manusia. Sementara Hana sendiri terbang menuju langit yang memang sudah menjadi tempatnya sejak awal. Gembok yang dipasang ibunya dulu memang telah terbuka, tapi pintu hati Hana telah tertutup selamanya untuknya, dan kuncinya kini telah dibawa pergi oleh pria lain. Hari pernikahan Hana dan Evan tidak digelar di Hotel Bintang 5 yang sesak oleh pamer kemewahan, melainkan di taman luas milik kediaman pribadi Hana yang baru. Konsepnya adalah secret garden, elegan, intim, dan penuh dengan bunga lili putih yang melambangkan awal yang baru. Tidak ada gembok. Tidak ada rantai, hanya pintu-pintu kayu ukiran terbuka yang menyambut setiap tamu dengan kehangatan. Hana berdiri di depan cermin besar di kamar pengantinnya. Gaun yang ia kenakan adalah mahakaryanya sendiri. Gaun sutra berwarna champagne dengan detail bordir tangan yang rumit, melambangkan perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku namun berakhir indah. Ia menatap pantulan dirinya, bukan lagi sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai wanita yang memegang penuh kendali atas takdirnya. Di kejauhan, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, sebuah televisi tabung bekas menampilkan berita tentang pernikahan megah Ratu Mode Indonesia. Bu Sarah duduk bersimpuh di atas tikar pandan, menatap layar dengan mata yang tidak lagi memancarkan keserakahan, melainkan keharuan yang dalam. Bu Sarah kini mengenakan kerudung sederhana. Kulitnya yang dulu selalu dipoles perawatan mahal kini nampak lebih gelap dan kasar karena sering berkebun. Namun gurat kecemasan di wajahnya telah hilang. Di sampingnya, terdapat sebuah bungkusan kecil yang dikirimkan Hana sebulan lalu. Sebuah surat undangan dan tiket perjalanan.
Namun Bu Sarah memilih untuk tidak hadir. Bukan karena benci, tapi karena ia merasa tidak layak mengotori hari bahagia menantunya dengan kehadirannya yang penuh kenangan pahit. "Semoga kamu bahagia, Hana," bisik Bu Sarah pelan. Ia mengusap layar televisi itu seolah sedang mengelus pipi menantunya. Setahun hidup dalam kesederhanaan telah mengajarinya bahwa kebahagiaan tidak terletak pada berapa banyak gembok yang ia pasang pada harta orang lain, melainkan pada seberapa luas ia bisa membuka hatinya untuk bersyukur. Sementara itu, di Jakarta, Adrian berdiri di luar pagar kediaman Hana. Ia tidak masuk, meski ia memiliki undangan. Ia mengenakan kemeja terbaiknya, berdiri di antara kerumunan orang yang ingin melihat sekilas prosesi pernikahan sang desainer ternama. Saat melihat Hana keluar dari pintu rumah menuju altar, didampingi oleh Evan yang menatapnya dengan pemujaan yang tulus, Adrian merasakan dadanya sesak. Namun, rasa sesak itu bukan lagi amarah. Itu adalah penerimaan. Ia melihat Hana tertawa lepas saat Evan membisikkan sesuatu di telinganya. Itu adalah tawa yang tidak pernah Hana berikan padanya selama 3 tahun mereka menikah. Adrian berbalik, berjalan menjauh menuju halte bus. Ia memiliki jadwal lembur di gudang malam ini. Ia telah memutuskan untuk meniti karirnya dari bawah, tanpa bantuan siapapun, sebagai bentuk penebusan dosanya pada diri sendiri. Kembali ke pesta, Evan menggenggam tangan Hana di depan penghulu. "Aku berjanji," suara Evan terdengar mantap di bawah langit sore yang cerah, "untuk tidak pernah mengunci pintu-pintumu. Aku akan menjadi orang yang selalu menyediakan kunci cadangan saat kamu tersesat, dan orang yang akan meruntuhkan tembok apapun yang mencoba menghalangi langkahmu." Hana merasakan air mata haru menetes di pipinya. Ia membalas genggaman tangan Evan. "Dan aku berjanji untuk membangun rumah di mana tidak ada gembok karena ada kepercayaan, dan tidak ada rantai karena ada cinta yang membebaskan." Setelah prosesi akad nikah selesai, Hana melangkah menuju area resepsi. Ia melihat Pak Baskoro yang tersenyum bangga di sudut ruangan. Pengacara tua itu mengangkat gelasnya, sebuah penghormatan untuk klien yang telah berubah menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Hana kemudian menghampiri sebuah meja kecil di sudut taman, di mana ia memajang sebuah instalasi seni yang unik. Di sana, terdapat sebuah gembok tua yang sudah berkarat dan patah, gembok yang dulu dipasang oleh Bu Sarah di butiknya. Gembok itu kini diletakkan di dalam kotak kaca dengan tulisan di bawahnya, "The way that taught me how to fly." Beban yang mengajariku cara terbang. Pesta itu berlangsung hingga malam, penuh dengan musik yang lembut dan tawa yang tulus. Hana menyadari bahwa kekuasaannya yang sebenarnya bukanlah pada kekayaannya yang berlimpah atau bisnisnya yang mendunia. Kekuasaannya yang sejati adalah kemampuannya untuk memaafkan tanpa harus kembali pada luka yang sama. Malam itu, saat tamu terakhir pulang, Hana dan Evan berdiri di balkon rumah baru mereka. Hana menatap kunci perak di tangannya, kunci rumah impian yang ia bangun dengan tangannya sendiri. "Kamu memikirkan apa?" tanya Evan sambil memeluknya dari belakang. "Aku memikirkan betapa lucunya hidup ini," jawab Hana sambil tersenyum. "Dulu, aku pikir gembok adalah akhir dari duniaku. Ternyata, gembok itu adalah undangan dari semesta untuk menunjukkan siapa aku yang sebenarnya." Hana melemparkan pandangannya ke arah kota yang gemerlap. Di bawah sana, di suatu tempat, Adrian sedang bekerja keras, dan di desa yang jauh, Bu Sarah sedang berdoa dalam kedamaian. Semua orang telah menemukan tempatnya masing-masing. Hana meletakkan kepalanya di bahu Evan, menutup matanya dengan rasa syukur yang meluap. Pintu masa lalunya telah terkunci rapat, namun seluruh jendela masa depannya kini terbuka lebar, mengundang angin segar yang membawa aroma kebebasan. Tamat.